Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Setiap hari, waktu kita itu kita habiskan untuk bekerja. Dan waktu kita bekerja, tujuannya satu, untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, untuk menerima uang. Dan hari ini saya mau berbicara tentang kelimpahan dan pertambahan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan itu punya prinsip dalam kerajaan Allah, dan prinsip itu tidak bisa dilanggar. Kalau prinsip itu kita lakukan, kita akan menikmatinya. Tapi banyak orang, kalau orang ngomong tentang kelimpahan, orang itu banyak alergi, takutnya menjadi duniawi. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan banyak sekali dalam Alkitab itu berbicara tentang uang. Karena di akhir zaman, yang menjadi saingannya Tuhan adalah uang. Hati yang cintakan uang, bukan lagi setan. Setan gak punya kuasa lagi, gak punya otoritas lagi. Pada kenyataannya banyak orang waktunya dihabiskan dengan alasan gak bisa berdoa, gak bisa ibadah, gak bisa nyembah Tuhan karena sibuk bekerja, melakukan aktivitas. Padahal waktu kita melakukan aktivitas, yang kita kejar adalah uang tanpa kita sadari. Tapi kita harus ngerti maksud dan tujuan Tuhan, untuk Tuhan memberikan kita hidup dalam kelimpahan untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu, waktu yang kita habiskan lebih banyak untuk bekerja, dan pekerjaan itu tujuan untuk menghasilkan uang. Dan kita meski tahu dan sadar diri, di surga juga punya prinsip untuk hidup dalam kelimpahan. Kita harus mengerti prinsip ini supaya hidup kita tidak diperbudak oleh uang, tapi kita ngikutin prinsip ini, hidup kita akan mengalami kelimpahan yang datangnya dari Tuhan. Banyak orang kerja keras dari pagi sampai sore, nyatanya hidupnya nggak dalam kelimpahan loh. Hidupnya menderita malahan, pelarat utangnya banyak. Berapa banyak yang seperti itu? Karena nggak menghidupin prinsip kerajaan Allah. Hanya kerja sekedar kerja. Kita tuh harus kerja pakai hikmat. Kita kerja minta hikmat sama Tuhan, minta pengetahuan dari Tuhan. Karena hikmat itu mendatangkan berkat. Bapak Ibu, Salomo karena memiliki hikmat, memiliki pengetahuan yang datangnya dari Tuhan sendiri, banyak orang seluruh negeri datang kepada dia untuk belajar. Dan belajarnya nggak hanya sekedar belajar, dia membawa upeti, membawa berkat untuk persembahan yang diberikan kepada Salomo. Kalau Bapak Ibu memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, orang akan cari kamu, orang akan butuhkan kamu, orang akan bayar kamu mahal. Karena apa? Memiliki hikmat, pengertian yang orang lain tidak ngerti. Banyak orang Kristen hanya haleluya, haleluya, haleluya. Di sisi lain hidupnya kacau, keuangannya berantakan, utang di mana-mana, hidup hanya ngejar persembahan, pelayanan yang ngejar uang, dan ujungnya nggak hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita pintar haleluya, haleluya, kelihatannya tok, tapi hatinya nggak mau haleluya sebenarnya. Tapi kebanyakan seperti itu. Nanti kita munafik palsu, kekristenan kita nggak jadi berkat. Bagaimana di sisi lain kita kelihatan rohani, tapi di sisi lain kita punya utang banyak, hidup menderita dan kekurangan. Ya itu kan tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar rohani, kau pasti juga akan dicukupin semua kebutuhanmu. Sekalipun kau hidup dalam kelimpahan, hidup berlimpah-limpah, tapi Tuhan cukupi, kau nggak kekurangan dan jadi batu sandungan. Banyak orang hari ini ya, kelihatannya rohani, hidupnya di sisi lain babak belur, kacau. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau hidup kita itu menikmatin semua janjinya. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan, bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Amin. Sekarang akan kita lihat di Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, ternyata kalau ada prinsip dalam kerajaan Allah adalah prinsipnya tabur dan tuai. Itu seperti prinsip hukum gravitasi. Semua barang yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Itu namanya hukum. Nah, kerajaan Allah punya hukum, namanya hukum tabur dan tuai. Barang siapa memberi, pasti dia akan diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau kita pingin orang lain melakukannya untuk kita, kita lakukan dulu untuk orang lain. Jangan tuntut orang lain melakukan dan kita nggak lakukan apa-apa, ya kamu nggak akan terima apa-apa. Prinsip kerajaan Allah, kalau kau memberi, kau pasti akan diberi balik. Bahkan satu takaran yang dipadatkan, diguncang-guncangkan sampai padat, bahkan kamu menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Banyak orang kerja mati-matian, hidupnya masih pas-pasan. Kerja mati-matian, gajinya umurnya hanya untuk sebulan, gaji sebulan untuk sebulan. Harusnya hidup kita itu more than enough, lebih daripada cukup. Karena Tuhan kita memberi pertambahan. Dan pertambahan itu didapatin kalau kita mau belajar memberi. Memberi tidak harus sama gereja.
Memberi itu kepada siapapun. Perhatiin orang di sekitarmu tuh, keluargamu yang kurang, keluargamu yang masih susah, perhatiin. Tetangga kanan kirimu diperhatiin. Buat apa kita memberi persembahan gede ke gereja, tapi ngeliat orang tua kita nggak terurus, keluarga kita susah cari makan? Beresin dulu mereka, berkati mereka. Itu yang penting. Kalau keluarga muda, everything is okay, orang tuamu dilayani dengan baik, dicukupi kebutuhannya, baru kita bisa memberikan persembahan kepada gereja. Banyak orang prinsipnya salah. Yang penting untuk Tuhan atas nama gereja, salah. Tapi orang tuamu nggak diurusin. Sakit nggak dibiayain, nggak dibawa ke rumah sakit. Karena uangmu udah habis buat bayar perpuluhan dan bayar persembahan gereja. Salah. Urusin orang tua dulu. Cukupin kebutuhan keluargamu dengan baik. Baru kita bisa memberikan persembahan. Bagaimana kita coba memberi persembahan kepada Tuhan, tapi orang di depan mata kita melarat, nggak bisa makan. Beresin dulu. Kita mesti tahu prioritas. Memang kita harus prioritaskan Tuhan dalam segala, tapi kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kalau kita memberi, kita pasti diberkati. Itu prinsip dari kerajaan Allah. Di Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh dengan keinginan. Orang malas tuh banyak pingin, kaya mbak yang ini dan itu, tetapi sia-sia. Kalau kita ini rajin, sedang hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau kita rajin, pasti diberkati. Kalau kita mau kerja saja, Tuhan pasti berkatin. Kan Tuhan mau buat berhasil dari apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Bagaimana mungkin Tuhan bikin berhasil lewat tangan kita kalau kita nggak malas bekerja? Kalau kita nggak mau lakukan apa-apa? Bagaimana mungkin Tuhan berkati? Tidak mungkin diberkati. Kerja pakai hikmat. Kerja minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Pekerjaanmu kan diberkatin Tuhan. Kalau Bapak Ibu, apa yang dikerjakan tanganmu tuh Tuhan bikin berhasil. Seperti Yusuf loh. Kemanapun dia dipercayakan. Di rumah Potifar, di penjara, di istana Firaun. Dipercayakan dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. Kenapa? Dia memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Bukan orang yang malas. Kalau orang malas, dapat apa? Dapat kemelaratan. Kalau engkau rajin, kau pasti akan diberi kelimpahan. Diberkatin Tuhan. Kau akan dipertambahkan. Hidupmu tahu ditambah-tambahkan. Datangnya dari Tuhan sendiri. Kalau engkau diberkatin Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kemuliaan namanya. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kalau rajin, pasti kamu dapat kelimpahan. Tapi kalau kamu malas, kamu akan melarat kekurangan. Makanya minta hikmat Tuhan. Saya melihat ya, ada orang-orang yang sudah malas, nggak mau kerja, kerjaannya main handphone, main game, nonton TV, makan, ya kamu akan melarat. Tapi kalau kamu minta hikmat Tuhan nanti berikan koneksi, divine connection. Dikoneksi dengan orang-orang tertentu, dibukakan jalan. Kamu jalan kerja aja, Tuhan pasti berkati loh. Tuhan pasti berkati. Jadi orang Kristen nggak boleh malas. Paulus ngomong, kalau nggak kerja nggak usah makan. Berarti orang yang nggak kerja nggak perlu kasih makan. Kalau engkau laki-laki nggak mau kerja, itu keterlaluan lagi apalagi. Kalau mau jadi hamba Tuhan, sudah kekurangan melarat, hanya deketin orang lain untuk dapat persembahan, engkau belajar minta hikmat Tuhan. Minta pengertian dari Tuhan. Tuhan bisa berkati lewat apa saja yang dikerjakan tanganmu. Tuhan cukupi dan berkati sampai hari ini loh. Waktu dalam kondisi kita ini lagi bangkrut, bisnis kita bangkrut ya. Terus kena COVID. COVID kan nggak bisa ngelakuin apa-apa waktu itu. Di awal-awal COVID. Tuhan berikan hikmat sama kita. Kita punya bisnis baru dan jalan sampai hari ini loh. Dalam kondisi COVID loh. Dan dari bisnis itu Tuhan berkati kami berdua loh. Bahkan bisa memberkati banyak orang. Powerful sekali loh. Kalau kita ini dekat sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, Tuhan berikan hikmat, pengertian, pengetahuan. Apa yang harus kamu kerjakan? Apa yang harus kamu lakukan? Bukan hanya sekedar bekerja pakai kekuatan dan ototmu. Nanti capek dan lelah nggak ngasilin apa-apa. Kita minta hikmat Tuhan. Amin. Apalagi kalau kita menjadi orang rajin, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Pasti hidupmu akan mengalami kelimpahan dan pertambahan dari Tuhan yang luar biasa. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa-gesa, nggak memiliki ketenangan, nggak memiliki penguasaan diri, pasti akan mengalami kekurangan. Tapi orang yang hidupnya menaruh pada pusat kehendak Tuhan, dia akan mengalami kelimpahan, anugerah yang datangnya dari Tuhan, pertambahan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Di Amsal 28 ayat 25, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Orang yang loba, orang yang curang, ngambil keuntungan dengan cara yang jahat, orang yang serakah, orang yang tamak, ini pasti bikin ribut, bikin gegeran. Karena nggak hadir. Berapa banyak orang yang kongsi.
karena tamak, karena serakah, nggak adil, nggak jujur, pecah kongsi, ribut dan gegeran, berantem. Kan banyak kan. Kita lihat orang yang kongsi-kongsi itu kalau pembagiannya nggak bagus, nggak tulus, nggak murni, nggak rata, pasti ribut, gegeran, berantem. Tapi kalau orang mempercayakan dirinya kepada Tuhan dan naruh hatinya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan makin berhasil. Kalau ingin kau dapat pertambahan, belajar nabur. Belajar nabur. Pak, saya nggak punya uang. Ayo, kamu bisa punya kata-kata, kamu bisa tabur dengan kata-kata yang baik. Bisa ngomong firman, bisa menguatkan. Kamu punya tenaga, kamu bisa tabur. Apapun Tuhan yang berikan sama kita bisa dijadikan benih. Dari benih itu kita akan nikmatin berkat Tuhan. Kalau engkau belum memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan yang datangnya dari Tuhan, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan sanggup berikan itu atas hidupmu, dan Tuhan akan bawa hidupmu mengalami kelimpahan. Belajar ngatur keuanganmu dengan baik, ngatur hidupmu baik, ngatur pekerjaanmu dengan baik. Dari sana Tuhan akan berkati. Bapak Ibu, Tuhan itu bawa kita dalam kelimpahan dari apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dan lakukan. Dari apa yang kita kerjakan, dan lakukan, Tuhan sanggup berkati. Tuhan sanggup koneksikan kita dengan orang-orang tertentu, dan orang tertentu dipakai Tuhan buka jalan. Akhirnya kita mengalami pertambahan yang datangnya dari Tuhan. Prinsip kerajaan Allah. Kalau ingin kau hidup dalam kelimpahan, mengalami pertambahan dari Tuhan, belajar nabur. Apapun yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saya ngomong nabur, bukan berarti saya minta duitmu. Belajar nabur. Apapun yang terbaik, benih yang terbaik atas hidupmu, kamu tabur, ke suatu hari kamu akan tuai. Kamu tabur kebaikan kepada orang di sekitarmu, keluargamu dan orang tuamu. Tuhan pasti berkati. Miliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Jangan jadi orang malas. Jangan jadi orang yang hanya ngeharapin belas kasihan sama orang. Sudah nggak zamannya sekarang. Kalau engkau ingin jadi berkat, kau ingin memberkatin banyak orang, engkau tidak bisa hidup dengan belas kasihan dari orang lain. Engkau hidup dari berkat Tuhan. Kalau ingin mengalami berkat Tuhan, belajar menabur, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk pada gereja, bukan kepada pendeta, tapi belajar engkau nabur sama orang-orang yang susah di sekitarmu. Amin. Orang di sekitar kita dahulu yang diberesin dulu. Kita wajib kasih persembahan persepuluhan ke gereja, tapi orang tua kita susah, makan aja susah. Minta uang sama kita susah. Kita sengaja beri persembahan kita kepada gereja, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya. Beresin dulu orang tuamu, urusin orang tuamu, urusin keluargamu. Baru engkau bisa menjadi berkat buat mereka. Sisanya kamu bisa berikan persembahan untuk gereja, pembangunan gereja, memberkati pendeta dan lain sebagainya. Jangan memberkati pendetanya pengen dilihat orang, dilihat gembalamu, dilihat pemimpinmu, karena kamu sudah memberkati. Dia rajin, gak ada gunanya sama sekali. Kita tuh melakukan segala sesuatu untuk Tuhan kok, untuk Tuhan. Kita menjadi orang yang setiap hari kita mengalami pertambahan dalam segala hal. Hikmat, pengertian, pengetahuan, berkat dan kelimpahan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu, penguasaan diri pun akan dipertambahkan dalam kehidupan kita. Semakin hari hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan disebut atas kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, nempel dalam batin kami, terpahat dalam loh batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Bahwa hidup kami mengalami pertambahan secara ilahi. Apa-apa saja yang kami kerjakan, Engkau berkati. Engkau berkati. Hidup kami mengalami kelimpahan anugerah dan kemurahan Tuhan. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan ya Tuhan. Terima kasih. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan Tuhan. Kamu berdoa oleh bilur Yesus, darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih. Kamu berdoa untuk orang-orang yang rajin mendengarkan firman yang kamu sampaikan. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, bisnis, apa yang dikerjakan tangan mereka. Berkat-Mu berkelimpahan. Berkat-Mu berkelimpahan. Kami mengucap syukur. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan.
Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang pingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu mesti di silent dulu. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebe neme pipiana mata. Inna mata karala bashente begede moto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanta makana matekene mete.
mekere bete bebe kene bebe. Ini bagianmu Tuhan, Engkau sedang menjamah umatmu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore.